Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram min jami' asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yakhduruna fi majlis ta'lim as-saghir zadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayyuhal ummahat, kita sudah sempat ngebahas alam barzah ya. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Di alam barzah ada keadaan yang gak bisa kita hindari, yaitu kegelapan dan penjepitan ya, penghimpitan. Nah, kemudian bagi yang ahli surga, penghimpitan itu merupakan pembersihan sisa-sisa dosa. Jadi kita akan bersih total setelah dihimpit ya oleh kubur. Nah, kemudian himpitan kubur untuk orang-orang yang beriman ya, yang sempurna imannya, yang baik sholatnya, yang soleh amalnya, itu hanya seperti dikagetin gitu ya. Kemudian yang ahli maksiat akan lama sesuai besar maksiatnya ya. Sedangkan kalau kafir itu seumur-umur dihimpit ya. Kemudian kita juga ingat bahwa di alam barzah itu ada dua hisab, yaitu hisab al-ardu atau al-arad, yang mana itu langsung diperiksa ke Allah ya. Itu si al-ardu itu artinya diperlihatkan kemudian diampuni. Jadi dosa-dosanya kita itu diperlihatkan ke Allah tapi langsung diampuni ya. Kemudian ada hisab munakosah yang diperiksanya oleh malaikat mungkar nakir. Nah, itu tergantung amal kita tuh ya. Nah, kemudian ibu-ibu, kita juga ingat bahwa di alam barzah untuk orang-orang yang ahli surga itu akan ditemani oleh amal ibadahnya, amal solehnya, kemudian hafalan Qur'annya ya, termasuk juga surat Tabaruk. Kemudian akan ditemani oleh malaikat ya, dan akan ditemani oleh keluarganya yang ahli surga juga ya, yang lebih dulu meninggal, dan kaum mukminin yang lebih dulu meninggal. Jadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan dihampura dosa, diterima amalnya sama Allah, itu gak akan kesepian, gak akan sendiri ya. Bahkan di alam kuburnya akan diberi penerangan dan diluaskan minimal 1000 meter ya. Diberi kasur dari surga, diberi pakaian dari surga, kemudian diberi pewangi dan diberi penerangan. Begitulah keadaan alam barzah nanti untuk kita semua. Amin. Amin ya. Nah, gitu Bu. Kemudian ibu-ibu sekalian ya, setelah peristiwa alam barzah ya, yaitu setelah datangnya hari kiamat sebagai rukun iman yang keenam ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard ya. Jadi ketika sangkakala itu ditiup, maka mati semua makhluk ya. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu semuanya akan mati ya, setelah ditiup trompet. Ila man sya Allah, kecuali yang dikehendaki ku Allah ya. Siapa aja yang tidak mati? Pertama malaikat Jibril
yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan malaikat Israel. Termasuk pelayan surga dan bidadari surga, karena di surga tidak ada kematian. Ya. Nah itu yang tidak akan mati. Kita semua mati, manusia mati. Tapi insya Allah kita tidak akan ketemu tuh. Ya, orang-orang yang beriman itu di dalam nasnya tidak akan pernah ketemu kiamat. Ya, jadi yang mengalami kiamat itu sisa-sisa orang yang lanatullah. Ya, kalau kita insya Allah bu, gitu. Ya. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi tuh. Habis semua mati, ditiup sekali lagi sangkakala, fa izahum qiyamu yang turun. Nah seketika itu semuanya bangun, ya, baik yang dari alam kubur maupun yang ketika itu mati, semuanya bangun, ya. Semuanya menunggu keputusan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Jadi sungguh hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada lagi keraguan. Ya, tidak ada keraguan kepada kita. Wa annallaha yab'atsu man fil quburi, dan sungguh Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di kubur, yang di dalam kubur, ya, di alam barzah. Jadi Bu, tidak ada yang tidak mengalami alam barzah. Semua pasti mengalami alam barzah. Nah, ibu-ibu, orang yang di alam kubur atau di alam barzah, ya, khususnya orang-orang yang ahli surga yang mendapat kenikmatan kubur itu tidak akan merasa lama, ya, tidak akan merasa lama menunggu datangnya kiamat, kecuali ahli neraka. Ahli neraka itu, oh kita aja mimpi yang gak enak tuh kayaknya lama tuh Bu, ya, kayaknya lama tuh gitu, ya. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun, gitu, ya. Dan inna sungguh yauman, satu hari itu, inda rabbika, di sisi Tuhan kita, di sisi Rabb kita, yaitu seperti ka alfi, seperti 1000 sanatim, 1000 tahun, ya, mimma ta'udun, perhitungan manusia. Jadi nanti di alam barzah itu sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ya. Makanya kalau yang nunggu 100 tahun itu sebentar Bu. Ya. Kemudian ibu-ibu hadanallah, setiap peristiwa, ya, setelah alam barzah itu diberi nama yaum. Tapi maknanya itu adalah sa'ah. Ya. Saat peristiwa itu berlangsung, tapi di Al-Quran dikatakan yaum, ya. Seperti misalnya kejadian hari kiamat itu disebutnya yaumal kiamat, ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa Bu? Hah? Qari'ah itu ada yang mengartikan bencana. Kalau secara bahasa artinya bencana kiamat kubro, bukan sugro, ya. Jadi kiamat itu kenapa Allah pakai qari'ah di sini, artinya berguncang. Ya, bumi berguncang, ya. Kemudian dibanting-banting isinya itu, ya. Makanya menggunakan kata qari'ah, ya. Qara'a yaqri'u, artinya dibanting. Gitu, ya. Bencana yang caranya itu dibanting-banting, gitu, ya. Mal qari'ah, apakah qari'ah itu? Ditanya ku Allah, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah qari'ah itu? 2 kali itu Allah tanya. Artinya maknanya ini karena pakai ma di depannya, yaitu pertanyaan tapi mengingatkan, ya, supaya kita benar-benar ingat, gitu, dengan apa yang ditanyakan, ya. Yauma yakunun nasu kal farosil mabthus, ya. Pada hari itu manusia itu seperti laron yang berterbangan. Terbangannya itu apa? Karena dibanting
saking dibantingnya, saking kencengnya kan. Kalau di plastik tuh kita banting kan ngapung. Nah itu seperti itu nanti orang tuh. Bukan karena terbang bisa terbang pakai sayap, enggak, karena buminya terlalu kencang digoncang. Gitu, ya. Apa yang kita injak itu berguncang keras, maka kita akan terlempar, ya. Wa takunul jibalu kal ikhnil mangfus. Gitu. Jadi gunung-gunung itu juga seperti bulu yang berhamburan. Gunung-gunung itu kayak bulu aja diterbang. Gitu. Segede kumaha gunung, ya. Gitu, Bu. Nah, ini kondisi kiamat kubro, ya. Nah, setelah selesai kiamat, semua makhluk pasti mati. Yang hidup ketika itu pasti mati. Gimana nggak mau mati, orang dialung-alung ke, ya. Teraku tuh mati, gitu. Mesti dialungkan ketimbang gunung, deh kan gunung lagi ngapung, ya, gitu, ya. Nah, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasad. Gitu. Setelah mati, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nasamatul mu'minin, sungguh rohnya orang mukmin itu ta'irun ta'alaqa fi syajaril jannah, menjadi burung. Rohnya orang-orang mukmin itu menjadi burung yang bergelantungan, berpegangan di pohon-pohon surga, ya, fi syajaril jannati gitu. Jadi di pohon-pohon surga. Hatta yurji'ahullahu, sampai Allah mengembalikan roh itu ila jasadihi yaumal qiyamati. Nah, jadi kemudian nanti dikembalikan, Bu. Jadi kita nanti menghadapi timbangan yaumal mizan, ya, kemudian saat-saat berikutnya setelah dibangkitkan itu dalam keadaan seperti sekarang. Ya. Jadi bukan mimpi. Sama seperti sekarang, apa yang kita rasakan sekarang gitu, ya. Kemudian manusia itu akan merasakan panas, dingin, sama seperti ketika sekarang kita hidup. Siapa yang selamat, yang tertolong, yang mendapat pitulung Allah, syafaat Rasul, syafaat Quran, dan amal soleh kita. Hanya itu, ya. Yang nggak dapat itu, yang nggak punya bekal itu, ya wayah nawe, ayo nawe loncat di genteng tak handap. Cobaan. Ya. Nah, kemudian manusia dan jin akan memasuki alam yang disebut yaumul ba'as. Ya, yaumul ba'as itu hari yang dibangkitkan, saat dibangkitkan. Jadi semua manusia yang sudah mati kemudian dibangkitkan tanpa seorang pun yang ketinggalan, semuanya, Bu, kumpul, ya. Dan itu bangun nanti seperti kita bangun dari tidur. Begitu dibangkitkan karena ruhnya dikembalikan, jadi kita itu seperti bangun dari tidur. Ternyata kita bangun itu sudah di padang mahsyar. Kumpul banyak dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai terakhir nanti kiamat. Culang cileung teu urang. Culang cileung, ya. Teu kenaleun atuh, ya. Gitu. Wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang diberi ilmu dan beriman, dia akan bertanya tuh kepada orang kafir, ya. Laqad labistum, sungguh kamu itu benar-benar sudah berdiam di alam kubur menurut ketetapan Allah, ya. Gitu sampai hari yang dibangkitkan. Nah, kemudian fahaza yaumul ba'atsi walakinnakum kuntum la ta'lamuna, gitu. Maka inilah hari kebangkitan yang dulu itu, tapi kamu dulu itu tidak pernah mau tahu. Kita semua kan pasti udah tahu, Bu, ya, bahwa nanti itu akan dibangkitkan. Apalagi sekarang saya kasih tahu. Apalagi sekarang Haji Aksa yang ngasih tahu. Kalau sampai pura-pura nggak tahu, cilakana banget. Ya, gitu. Lebih cilaka daripada ibu-ibu. Ibu-ibu yang dengar lupa, wajar. Yang ngomong lupa, kurang ajar. Ya, itu, Bu. Doain, Bu, ya.
Jangan sampai lupa saya. Kemudian yaumal masyar, ya, yaumal masyar itu manusia semua dikumpulkan di padang masyar, ya. Padang masyar itu luasnya 7 kali luas langit dan bumi. Maka semua manusia pasti akan tertampung di padang masyar. Nah, kemudian Bu, di padang masyar itu, ya, semua diperiksa satu-satu. Sakitu jumlahna seberapa miliar tanya jaminya. Orang ngantosan diperiksana hiji-hiji. Ngantrina sakumaha tah? Hah? Ngantri we coba di posyandu masih lumayan. Ya. Enang ke di padang masyar. Gitu, ya. Wangzirhum yaumal hasrati izqadiyal amru gitu. Nah, Allah ini berfirman kepada Rasulullah, berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, ya. Ketika segala perkara sudah diputus. Nah, jadi di padang masyar itu ada yaumul hasyr atau sa'ah hasyr, sa'ah penyesalan. Ketika diperiksa, hasil pemeriksaannya diputus, Anda cilaka ke neraka, nyesal moal. Ya, supaya nggak nyesel maka kudu disiapkan di ayeuna. Ya, karena engke mah moal bisa diralat, ya, moal bisa dilarat engke mah moal. Jadi ti ayeuna matak cek Allah eta akan ada sa'ah hasyr, yaitu saat kita menyesal, ya, yang sudah diputuskan tidak bisa diperbaiki, tapi keputusannya itu cilaka, pasti nyesal, ya, gitu. Wahum fil ghaflati wahum la yu'minun gitu. Dan mereka dalam kelalaian, yaitu mereka yang tidak beriman. Yang menyesal itu orang-orang yang lalai dan orang-orang yang tidak beriman. Kalau yang beriman utamanya lalai dalam perkara apa? Sholat. Sholat, Bu. Hati-hati sholat. Ya. Nah, kemudian situasinya, Bu, di padang masyar ini diceritakan ke Rasulullah SAW. Innakum tusyaruna, ya, hasyara yahsuru tuhsaruna, maknanya apa? Digiring. Oh, jika naon tanya digiring, bebek meri digiring gitu, ya. Digiring. Rijalan warukbanan gitu, ya. Ada yang digiringnya itu menunggangi kendaraan. Digiring ku Allah tapi naik onta. Digiring ku Allah tapi naik kuda. Moal naik mobil mana? Moal nepi mobil kaditu mah. Ya, gitu. Naik onta, ada yang naik kuda. Watu jaruna ala wujuhikum, ya. Ada yang mukanya diseret. Ya. Ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, ya. Ada yang jaro ya juru tujaruna gitu. Ada yang diseret. Gitu, ya. Mukanya itu, Bu. Jadi diseret tuh bukan badannya gini, tapi mukanya dibalikin gitu tah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Makanya siapin, Bu, dari sekarang. Siapkan ya. Jaksa ingat tuh, siapin. Oh, gitu. Ya. Kemudian, Bu, di padang masyar itu menunggunya pasti sangat melelahkan karena begitu banyak antriannya, ya. Kemudian keadaan ngantri di padang masyar itu matahari di atas ubun-ubun. Sakit matahari. Ya. Aikar panas ge di Cipanas geus hareudah. Ieu sakit kumaha tah. Ya. Ini yang cerita bukan Haji Aksa, Bu. Rasulullah. Percaya teu ka Rasulullah? Iman teu? Ya. Nah, yang selamat itu orang-orang yang mendapat syafaat dan pertolongan Allah. Syafaat yang tadi, ya, syafaat Rasul, syafaat Quran, dan syafaat amal soleh. Ya. Kemudian pertolongan Allah.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan al-maitu yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Maka ketika itu di padang mahsyar, mayat-mayat itu akan dibangkitkan dengan menggunakan pakaiannya ketika mati. Nah, ya. Nah, kita kan pernah bahas Bu ya. Di alam kubur itu orang yang ahli surga pakaiannya pakaian apa? Wa albisuhu minal jannah. Pakaiannya diberi pakaian ku Allah dari pakaian surga. Maka kaciri ku malaikat. Wah, iya pakaiannya surga ya. Prioritas ini maju. Ngantri ulah lila-liting. Maju. Karena kaciri pakaiannya pakaian surga gitu. Di alam barzah nanti. Innakum mulakullahi hufatan, ya. Sungguh kalian akan menjumpai di padang mahsyar itu orang-orang itu tidak menggunakan alas kaki. Tidak beralas kaki. Tidak ada yang pakai kaos kaki. Apalagi bakyak, enggak ada, Bu. Ya. Uratan musyatan gurlan, ya. Gurlan itu bentuk jamak dari agrol. Agrol itu maksudnya apa? Belum dihitan. Jadi laki perempuan semua nggak disunat di padang mahsyar nanti. Ya. Gitu. Yang kafir. Kalau yang muslim disunat. Tapi dilihatin. Mata bisa dibedakan. Oh, iya muslim. Pinggir. Kemudian nanti itu tidak berpakaian, ya, jadi terlanjang, tapi nggak malu nanti, ya, karena orang boro-boro ingat aurat orang lain, ingat diri sendiri aja ngesriweuh, ya, bandingku mikirkan selamat diri sorangan, gitu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, fayakunun nasu ala qadri amalihim fil araqi, ya. Maka manusia itu akan tersiksa oleh keringatnya sendiri, gitu. Sesuai dengan kadar amal-amalannya dan kadar dosa-dosanya, gitu, ya. Karena apa, Bu? Karena bandingku deket-deketnya matahari, ya. Faminhum man yakunu ila kabaihi, gitu. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai 2 mata kaki. Nah, lumayan ya. Keadaan orang tidak pakai alas kaki, tapi ditiiskeun ku keringat, gitu. Maka sebatas mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi, gitu. Dan di antaranya ada yang sampai setinggi lutut. Setinggi lutut sehingga jalan tuh agak susah, berat. Ya, coba aja ibu di Kulah. Jalan selutut pasti berat, ya. Dan cepat capek. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi. Ada yang sampai sepinggangnya. Kakeum ku keringat sampai ke pinggang. Berarti jalannya akan lebih berat lagi, ya. Wa minhum man yuljimuhul araqi iljaman, gitu. Ada yang tenggelam di dalam keringatnya, ya, tenggelam oleh keringatnya. Wa asyara, nah kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat biadihi ila fihi, segini, sebatas ini nih, hidung, ya, biadihi ila fihi, seperti ini Rasulullah, ya, gitu. Jadi di antara hidung dan mulut. Jadi ada orang yang nanti tenggelamnya oleh keringatnya itu segini di padang mahsyar. Enggak, Bu, boro-boro jalan, enggak, ya. Mau latihan ke kolam renang. Kemudian ada yaumul hisab, yaumul mizan maksudnya, ya. Hari yang ditimbang, gitu. Ini yaumul hisab yang dimaksud ini, ya, khaza ma tu'aduna li yaumil hisab, ini maksudnya di alam barzah, ya. Kemudian kalau di alam akhir itu ada yaumuddin, ya.
ya. Yaumuddin itu hari pembalasan dari penguasa harinya itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Nah, itu akan ada pembalasan. Nah, pada saat pemeriksaan nanti, ya, kan dikumpulin diperiksa, itu semua seperti di alam barzah, tidak ada yang bisa berbohong, ya. Karena al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasaddu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangannya yang bicara, ditanya kamu ngapain aja hidup di dunia, tangan nu ngajawab, kaki nu ngajawab, mulut mah ditutup, ya. Jadi mau bisa ngabohong gitu. Kemudian orang-orang yang selama hidupnya suka melalaikan sholat, maka Allah akan tempatkan dia di neraka syaqor. Kemudian orang yang melalaikan sholat itu di neraka syaqor yang panasnya menyala-nyala tapi di dalam jurang, ya, gitu. Gitu, Bu, ya. Kemudian kita akan ketemu nanti yaumul mizan, hari pertimbangan, ya. Nah, dalam penimbangan ini sebesar apapun, bahkan sebesar biji zarah, semuanya keukur, ya, tidak akan salah gitu, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, nanti akan setelah ditimbang, ya, setelah melalui proses itu semua, kemudian ditimbang, selesai penimbangan akan ada yaumul sirot. Kita akan melalui apa? Sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu bukan rambut dibelah 7, Bu. Ya, kalau dulu ada film apa sinetron. Rambut dibelah 7, bukan. Sirotol mustaqim itu gambarannya adalah jembatan yang sangat tipis tapi tajam. Ya. Tipis dan tajam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yutrabu siratu baina darra jahannam. Jadi di sirat itu nanti, jembatan sirat itu nanti akan terbentang di antara dua sisi neraka jahanam. Gitu, ya. Karena neraka jahanam itu kan adanya di bawah, Bu. Lembah tadi, well, ya, di bawah. Maka dia antara dua sisi itu, di tengah-tengah gitu, ya. Nah, itu sirat. Kemudian fa'akunu ana wa umati awala man yujizu. Jadi maka akulah dan umatku menjadi orang-orang yang pertama kali melewati sirotol mustaqim. Pertama Rasulullah, kemudian umatnya, ya. Nabi-nabi yang lain belakangan. Hebat kita, ya, kita mengikuti Rasulullah. Habis umatnya Rasulullah baru umat Nabi dan umatnya, ya. Gitu. Kemudian, Bu, nanti keadaan melewati jembatan Siratul Mustaqim itu, ya, atau jembatan mustaqim itu sesuai keadaannya, sesuai dengan dosanya masing-masing dan amalnya masing-masing. Al-mu'minu 'alaiha, orang-orang mukmin, bagi orang-orang mukmin khususnya di atas jembatan mustaqim tadi, kat-tarfi wa kal-barqi, ada yang nyebrangnya secepat kilat. Cepat, cet sampai. Ya, karena secepat kilat. Ya, kat-tarfi seperti kedipan mata. Sekali kedip nepi gitu. Ya. Wakarihi, ada yang secepat angin, ya, sehingga tidak kena tuh tajamnya jembatan itu, nggak kena gitu, ya. Waka ajawidil khaili gitu, dan ada yang secepat kuda yang larinya kencang. Kalau namanya kuda sekalipun kencang napak tuh, Bu, nyeri mual karena tajam, ya, tapi cepat, nyeri tapi cepat, ya. Warikabi fanajin musalamun wanajin mahdusun gitu, dan ada yang selamat, ada yang terlindungi dan hanya tergores. Yaitu seperti yang
naik kuda itu, seperti kecepatan kuda, ya. Wa maqdusun finari jahanam hatta yamuru gitu. Dan ada yang dilemparkan ke neraka jahanam ku malaikat tapi kelewat. Dialungkeun ti dieu, ceng, asup ke jembatan lewat. Jadi selamat. Mungkin nggak gitu, Bu? Maknanya apa? Masa malaikat bisa salah ngalemparna? Da eta mah pitulung Allah. Namina pitulung Allah entong boroning malaikat. Ya, entong boroning manusia, malaikat ge teu bisa. Ya, teu bisa nyilakakeun urang. Begitu malaikat mau lemparin kita ke neraka, ditulung ku Allah kaliwat. Kitu oge di alam dunia, ya. Mata kudu kuat ngadua, minta ke Allah. Jadi rumusna kieu Bu, lamun hayang hoyong gampang rizki di dunia itu yang sifatnya min haitsu la yahtasib, dawamkeun sholawat. Khususnya ibu-ibu sampaikan nih ke bapak-bapak atau anak laki-laki ya. Saya itu Bu sampai sekarang dari dulu, tanya Bu Haji, dulu kan saya ngawarung. Begitu saya diajarkan dawam sholawat tiap pada Jumat, dugi ka ayeuna teu karaos. Gitu tah. Sholawatna naon? Dawamna setiap pada Jumat. Setiap sholat, selesai sholat Jumat nggak makan dulu, nggak minum dulu, langsung isol, ya, doa tawasul ke Rasulullah sampai ke orang tua, terus Al-Fatihah, terus Kulhu 11, Falak, Binas, sabalik, Nariyah 11, Yasin sabalik, doa. Eta teruskeun tabu ka Bu Haji. Rek di mobil, mau di pesawat, mau di mana-mana, saya pasti ngamalkan itu. Ya, itu. Kita kan dulu Bu, saya nyari uang tuh sampai sebelum subuh aja ke pasar neangan kelapa. Lain bohong ya. Teruskeun tah ka Bu Haji. Begitu ngamalkan itu teu karaos. Ya, teu karaos. Tapi nggak bisa ku ibu-ibu, kudu ke kepala keluarga. Karena itu untuk orang yang punya kewajiban memberi nafkah. Ya, gitu. Jadi dawam itu bacaannya sama, jumlahnya sama, waktunya sama, tempat boleh berbeda. Itu dawam, ya. Yang terakhir akhiruhum, ya ini yang terakhir, yusabus sahban. Nah, yang terakhir itu umat Muhammad yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat, tapi dalam keadaan mukanya diseret. Selamat, tapi mukanya diseret. Baru mau lihat. Ya. Gitu. Ibu mau pilih yang mana? Hah? Ini semua selamat loh Bu. Ini semua selamat, umat Rasulullah semuanya selamat. Tinggal ibu mau pilih yang mana. Mau yang terakhir boleh. Saya mah nggak ikutan. Ya, gitu. Ya, faminhum man yu'baku bi amalihi, di antara mereka ada yang binasa sesuai dengan amalnya. Jadi semuanya itu sesuai dengan amalnya. Wa minhum yukhardalu sumayanju, ada yang tergelincir masuk ke neraka, tapi karena masih ada iman, ada tobat, maka diangkat deui. Ya, diselamatkeun gitu. Ya, gitu ibu-ibu. Nah, nanti Bu, di tengah-tengah jembatan Shiratal Mustaqim itu kan keadaannya gelap, sangat gelap nanti, ya. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum. Nah, ada orang yang melewati itu mukanya bercahaya. Ada yang mukanya bercahaya. Baina aidihim wa bi aimanihim. Nah, cahayanya itu menerangi ke arah depan dan ke arah kanan. Gitu, ya. Jadi yang di belakang nggak bakal bisa ikut-ikutan tuh numpang senter. Jika di dunia kan mau petromak, dipayun di tukang nutur ke bisa, ke kebagian. Karena cahayanya ke depan, ya. Gitu. Nah, bagaimana
cara kita supaya bisa mendapatkan cahaya penerangan di Siratal Mustaqim itu. Ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunan untuk kami. Nah, itu doanya, Bu. Ya, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya. Itu doanya. Innaka ala kulli syai'in qadir, ya. Nah, kemudian setelah lewat jembatan, ya, setelah kita nyebrang, yang selamat nyebrang ada ketemu dengan yaumul jaza, ya, yaitu saah pembalasan, gitu, ya. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Nah, pada hari ini setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan amalnya, gitu, ya. La dulma yauma, tidak ada yang terzalimi pada hari ini karena Allah akan bersifat adil. Gitu. Yang salah sesuai kadar salahnya, yang soleh sesuai kadar solehnya. Innallaha syari'ul hisab. Nah, di sana mah nanti hisabnya cepat, Bu. Karena sudah tersaring di jembatan. Ya. Kalau waktu di padang mahsyar kan masih kumpul dengan kafir, dengan munafik, ya kan. Kalau nanti udah enggak tuh. Setelah lewat jembatan udah sisa orang-orang mukmin, ya, gitu. Tinggal orang-orang mukmin. Nah, kemudian di situ ada yaumat tanat, ya, saah tanat, yaitu saling memanggil, Bu. Jadi setelah lewat jembatan itu nanti Haji Aksa akan nyari Bu Haji. Mana Mama Yani? Nu ngacung loba. Ya, gitu. Akan saling memanggil setelah lewat jembatan. Wa yaumi inna akhafu alaikum yaumat tanadi, gitu. Jadi dalam Al-Qur'an ini, wahai kaumku, ya sungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan, maka pada hari itu akan saling memanggil, gitu, ya. Ingin memastikan bahwa keluarga-keluarga kita atau yang kita kenal itu sama-sama masuk ke surga, gitu. Maka akan dicari itu, Bu, ya. Kemudian setelah memanggil ada yaumut talaqo atau saah talaqo, gitu, ya. Rafi'ud darajati zul ars. Allah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai aras, yulqi ruha min amrihi ala masya'u min ibadihi. Allah akan menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Liuziro yaumatalaki, yaitu untuk memperingatkan manusia tentang adanya hari kiamat, ya. Nah, gitu. At-talaqo, talaki itu artinya apa, Bu? Bertemu. Nah, jadi setelah manggil-manggil nanti kita akan ketemu, Bu. Ketemu yang satu jurusan. Kalau yang jurusannya beda nggak akan ketemu. Sekalipun sama-sama ke Bandung, tapi ada yang turunnya di Padalarang, nggak akan ketemu, ya. Ketemu yang arahnya sama, gitu, ya. Gitu, Bu. Matak ulah sok hayang soleh sorangan, ya, supaya bareng, gitu. Kemudian aya yaumul fasli, hari pemisahan. Nah, kemudian setelah ketemu haza yaumul fasli, inilah hari yang menggolong-golongkan, hari yang dipisah-pisahkan, saah dipisah-pisahkan. Kita udah senang nih ketemu nih, Bu, tahu-tahu dipisahin lagi, ya. Dipisahkan dari jama'nakum wal awwalina, gitu. Kami kumpulkan kalian bersama orang-orang terdahulu, semuanya udah dikumpulin, mulai uyut-uyut orang baheula geus dikumpulkan, geus kitu teh dipisahkeun deui, ya, sesuai kadar amalna masing-masing, gitu, ya. Gitu. Kemudian ada yaumut tagabun. Tagabun itu maksudnya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, gitu. Pada hari itu Allah kumpulkan kamu untuk berhimpun, zalika yaumut tagabun. Kemudian hari di mana diungkapkan lagi, Bu. Sambil dipisah-pisah itu sambil diceritakan ke Allah, maneh teh dosana ieu ka dieu.
maneh teh amalna ieu ka dieu gitu. Ya, sambil disampaikan bari dipisah gitu, ya. Gitu. Maka wa may yu'mim billahi wa yaumal soliha yukafir anhu sayyiatihi gitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, ya yukafir anhu sayyiatihi gitu. Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Gitu, ya. Jadi kuncinya iman dan amal soleh. Wa yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu. Kemudian Allah masukkan surga yang diampuni ku Allah. Akan tadi diceritakan dulu tuh, oh kamu dosanya ini surga gitu ya, diampuni gitu. Khalidina fiha, masuk ke surga yang di bawahnya ada sungai-sungai ya. Zalika fauzul adim. Nah, itulah saat kemenangan kita semua. Ya, mau menang enggak, Bu? Doain saya, Bu. Ibu kalau nggak doain saya belum tentu. Saya doain ya. Intinya ibu-ibu itulah tadi perjalanan pasca alam barzah gitu ya. Nah, nanti pertemuan berikut saya akan menutup kajian ini dengan menceritakan surga dan nerakanya. Tadi kan perjalanannya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana nikmatnya surga dan siunnya neraka. Yang penting, Bu, pesan saya itu dan pesan untuk diri saya khususnya, urang hirup ayeuna teh kudu amal sareng ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau nggak ikhlas nggak usah beramal, Bu, rugi. Rek merek ya, teu ikhlas tong lah. Ya, kadang-kadang kan di jalanan ada tuh yang pakai gini, pakai tongkat, pakai ini, pas mau dikasih kelihatan nongol, nggak jadi. Ya, gitu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan jadi pelajaran yang untuk membuat kita takut dan perhatian terhadap kejadian-kejadian nanti setelah mati. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.